Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Sehat semuanya? Baik. Alhamdulillah. Akbar. Sudah sarapan semuanya? Udah. Ada yang puasa? Ada yang puasa? Enggak. Oh, hari Kamis biasanya Aku mau kan ada mie yang puasa goreng. ya? Ada puasa sunnah. Puasa makan es batu. Hah? Mas Azam nggak boleh makan ya kalau waktu pembelajaran. Ya. Makan es batu. Oke, baik teman-teman. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa akan dipimpin oleh Mas Azam 4B. Assalamualaikum saya. Salam saya. Masya Allah, anak solinya Ustazah Weni, sayur dipimpin doa ya. Iya, Yuk, wakil. Azam 4B. Baim. Enggak. Udah di spotlight. Yuk Azam, terus langsung yuk. Azam, Geo. Ayo, tenang kelas 4. Kondisikan. Yuk, Soli, Azam dapat pahala pimpin teman-teman yang doa. Ayo, segera. Ya, Azam, ayo Azam. Yuk dibuka yuk mic-nya. Yuk, Azam. Mas Azam. Hitungan Azamnya ketiga mana? silakan Kok nggak dipimpin. ada? Enggak ada. Mas Azam, ayo teman-temannya. Mas Azam pemimpin yang baik. Ayo nak, silakan. Jangan Iya, Nak. aku laut. Silakan, doa Nak. diberi Nak, kemudahan. Ayo, Silakan, Nak. yuk segera Azam, doa diberi kemudahan. Azam. Diberi kemudahan. Nah. Duh. Allahumma yasir wa la Berikanlah kemudahan dan jangan kesulitan. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya teman-teman ya. Tadi malam kan Ustazah sudah menyampaikan pembelajaran hari ini halaman berapa saja untuk dipelajari ya. Iya. Sudah belajar semuanya? Iya. Sudah ya. Kalau sudah belajar nanti berarti Ustazah tinggal mereview saja ya. Kalau ditanya sama Ustazah, kalian insya Allah bisa menjawabnya. Oke, sebelum dimulai kalian siapkan ya untuk buku paket 4B dan 4C. Sama alat tulisnya, buku catatannya disiapkan ya. Ada yang tahu hari ini akan belajar tentang apa saja? Ini pembelajaran tematik, Taus. Ya. Hari ini kita belajar apa saja, teman-teman? Ada yang tahu? Bahasa Indonesia sama BDP. Ya, bahasa Indonesia sama SBDP materinya? teks petunjuk sama kolase. Ya, teks petunjuk sama kolase, seni rupa tempel. Ya. Oke, sudah siap semuanya ya untuk belajar hari Kolase ini? itu bukannya yang kayak potong-potong gambar itu ya, yang ada di Ya, galeri. dipotong-potong gambarnya ya, terus ditempel. Nanti dijelaskan sama Ustazah. Oke, Ustazah izin sharing ya. Oke. Sudah kelihatan teman-teman share screen-nya? Dah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang karya seni rupa tempel. Kemudian ada teks petunjuk. Karya seni rupa tempel itu bagaimana sih teman-teman? Ada yang tahu? Survei. Ada bahan-bahan yang ditempel. Ada yang ditempel-tempel, kemudian ada lagi? Karya seni rupa tempel itu apa? Ada yang tahu? Kalau yang sudah belajar pasti tahu.
Pasti tahu karya seni rupa tempel itu apa? Yang sudah belajar, yang sudah baca buku. Belajar. Oke. Enggak ditaruh aja. Karya seni rupa tempel. Paper Kemudian, alamat. sekarang kalian lihat gambar di layar kalian. Ada apa sih? Itu gambar apa sih? Ada Ada orang lagi menanam, ada buku, ada burung bisa sama ada burung hantu Iya. sama ada burung. Ada orang yang lagi semprot-semprot tanaman ya, menyiram tanaman, kemudian ada kupu-kupu, ada panda, kemudian ada burung hantu, ada burung ya. Di situ kan bahan-bahannya kan beda-beda ya teman-teman ya. Ada yang dari daun, kemudian ada yang dari biji-bijian. Ada yang dari kertas. yang dari bagus. Apa? Ada yang dari jagung juga, kemudian ada yang teknik tempel ya dari sini. Yang pertama ini kan, ini merupakan gabungan dari gambar-gambar ya teman-teman, dari gambar-gambar yang ada di majalah, di print out gitu ya, di koran itu bisa ditempel-tempelkan di sini di bagian gambar pertama. Kemudian yang kedua ini ada gambar kupu-kupu, tapi di situ motifnya atau di dalamnya itu ada jagungnya ya, dari biji-bijian ya teman-teman ya. Ada jagung, ada kacang hijau ya. Kemudian yang gambar panda. Gambar panda itu dari apa sih teman-teman? Ada yang tahu? Kertas. Dari kertas apa? Salah semua. Itu loh, itu bukan dari kertas ya teman-teman, tapi itu dari cangkang telur. Ya, cangkang telur yang diremas-remas, kemudian ditempelkan dengan warna terus ditempel. Oh, terus dicelupin ke air warna ya, Us. Dikasih warna. Iya, ditempel kemudian dikasih warna. Kemudian yang gambar burung hantu itu berasal dari daun loh. Iya, dari daun. Ada yang dari ranting juga ya, teman-teman. Oke, dari sini kalian sudah mengenal karya seni rupa tempel. Nah, karya seni rupa tempel itu merupakan karya seni yang cara membuatnya itu berasal dari cara ditempel ya, teman-teman ya. Bisa kan biji-bijian, dan cangkang telur yang dikeringkan kemudian ditempelkan, bisa daun juga. Nah, kita nanti akan belajar tentang karya seni rupa tempel ini ya. Oke. Karya seni rupa tempel. Diperhatikan ya. Karya seni rupa tempel itu dibagi tiga. Ada 3 jenis ya, teman-teman. Yang pertama kolase. Ini tempel ini. Ya, Tempel ada 3 jenis. ya, kolase. Kemudian yang kedua montase. Dan yang ketiga mozaik. Ya, karya seni rupa tempel ada 3 jenis. Kolase, montase, dan mozaik. Iya, Mbak Tasya? Montase itu apa? Iya, didengarkan dulu, nanti dijelaskan sama Ustazah ya. Ya, diingat ya teman-teman, karya seni rupa tempel itu ada 3. Kolase, montase, dan mozaik. Oke, Ustazah lanjutkan. Nah, yang pertama kolase. Kolase yaitu karya seni rupa tempel yang memadukan berbagai bahan yang ada di alam ke dalam suatu pola. Ya, kolase itu biasanya itu ya teman-teman, bahannya itu dari alam. Diingat, kolase merupakan seni rupa tempel yang memadukan berbagai bahan yang ada di alam. Bahannya itu dari alam. Bahan-bahan yang biasanya dipakai untuk karya seni kolase, yang pertama itu biasanya daun, kemudian ranting, bunga, dan biji. Ya. Oke. Diingat, kolase. Kolase itu merupakan karya seni rupa yang memadukan berbagai bahan yang ada di alam. Bahannya itu dari alam, ya. Bahannya dari alam, biasanya itu daun.
iki Su, tak kayak adik mari ngene telepon. biji. Ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak usah, Kak. Oke, nah di gambar, jadi layar kalian itu kan sudah ada contohnya, contoh dari kolase. Itu kan gambar kupu-kupu, ya. Kupu-kupunya itu, kemudian sayapnya itu kan berasal dari kacang hijau ya teman-teman. Kacang hijau dan kedelai. Ya. Nah, itu merupakan contoh karya seni kolase karena bahannya itu dari alam, menggunakan biji. Biji itu kan dari alam ya teman-teman ya, dari tumbuhan ya. Ya, itu kan ada biji kacang hijau dan biji kedelai itu ya, edamame atau kedelai gitu ya. Itu kan berasal dari alam. Kemudian yang gambar kedua itu kan gambar rusa. Bahannya itu dari apa sih? Ada yang tahu? Daun. Ya, daun. Bahannya itu dari daun. Nah, daun itu kan merupakan yang ada dari alam. Bahannya itu dari alam ya, tumbuh-tumbuhan. Nah, itu merupakan contoh dari karya seni rupa tempel kolase. Ya. Bahannya itu berasal dari alam. Contohnya itu daun, ranting, bunga, biji. Itu bisa dipakai untuk karya seni kolase. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ya? Sudah jelas ya, Mas Hanif? Nanti tugasnya kayak gitu ya, Us? Insya Allah. Oke, Ustazah lanjutkan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah montase. Montase adalah karya seni tempel yang menggabungkan berbagai potongan gambar dari beberapa sumber. Kemudian ditempelkan pada media yang tersedia, sehingga menghasilkan karya seni baru. Nah, montase itu merupakan gabungan dari berbagai gambar ya teman-teman ya. Sumbernya itu bisa dari majalah, keramik maksudnya, majalah, koran, komik, terus print out gambar, itu bisa dipakai ya. Contohnya itu yang ada di ini, yang gambar pertama. Di situ kan terdapat gambar itu ya, pemandangan gunung. Kemudian di situ ada Monas. Nah, Monasnya itu biasanya itu teman-teman itu bisa mencarinya di majalah atau koran-koran itu atau gambar-gambar buku-buku gitu ya. Kemudian digunting, ditempel di gambar pemandangannya itu sehingga menghasilkan karya seni baru ya. Yang pertama ini kan ada dinosaurus, ada hulek itu ya. Hulek ya teman-teman. Terus ada rumah apa itu? Gorila itu gorila. Iya. Iya, ada UFO-nya juga. Terus ada sepeda motor yang terbang. Oh, ada sepeda terbang. Iya. Ya makanya kan kita harus kreatif juga ya teman-teman sehingga menghasilkan karya seni baru. Teknologi masa depan, Us. Iya, Itu teknologi 2030 itu. Insya Allah. Semoga kita bisa Kalau membuat gambar teknologi kayak seperti gitu itu susah. ya teman-teman ya. Us, kenapa kok harus dari majalah atau koran atau komik, nggak dari gambaran sendiri? Ya ini kan karya montase kan itu, karya tempel. Kalau menggambar sendiri kan bukan tempel namanya Mbak Naila. Ya. Kalau karya tempel itu kan dari gabungan beberapa gambar. Montase ini kan gabungan dari beberapa gambar ya. Kemudian ditempel di suatu ditempelkan dalam media yang sudah tersedia. Misalnya kan medianya itu kan ada pemandangan itu ya, pemandangan gunung. Terus kita kasih tempel-tempelan gambar yang bisa menyesuaikan sehingga menghasilkan karya seni baru seperti itu. Ya. Ini ada yang mata satu, Us. Apa? Ada yang mata satu. Mata satu. Mana mata satu? Ini di tengah itu loh. Matahari kan teman-teman. Iya, Kemudian yang mana cewek perempuan? Aneh-aneh. Matanya double. Matanya itu dua. Oke, yang kedua bisa itu, ya usia. iya. Yang kedua itu kan itu gambar orang ada yang menanam pohon, kemudian ada yang menyemprot itu ya tanaman, ada yang menyiram tanaman, ada rumahnya, ada yang menggali lubang buat menanam pohon itu ya teman-teman.
Ada menara Eiffel, Ustazah. Iya, di situ juga ada Menara Eiffel. Kemudian ada foto siapa itu? Foto siapa itu ya? Foto Mas Haikal mungkin ya di situ. Nah, di situ mungkin ada foto Mas Haikal ya. Terus ada Upin Ipin, ada SpongeBob ya teman-temannya, ada pesawat, ada kucing gitu ya. Harus ada yang tadi kali itu, Ustazah. Itu Ada sepedanya melayang, Ada Menara Eiffel ya. Ya, di situ makanya apa? Ya, kalian harus kreatif ya teman-teman jika membuat montase. Karya montase itu kan karya tempel yang sumbernya dari terlalu parah, Ustazah. parahnya di mana? Itu kenapa ada Upin Ipin? Ya nggak apa-apa, kan itu kreatif. Itu ada Upin Ipin, ada SpongeBob. Kan itu kan menghasilkan karya seni Kenapa baru. kok ada dinosaurus dibangkitkan kembali, Ustazah? Ya bagus loh. Ada karya, ada yang apa istimewa. Iya, sepedanya ada yang Itu terbaru. bahannya dari apa, Us? Bahannya itu kan, ini bahannya itu biasanya dipakai. Kita itu mencari gambar di majalah. Kita potong, ya gambarnya itu kita potong, atau bisa cari di koran. Iya, kita juga bisa mencarinya tuh di internet, kemudian kita print, kita potong, terus kita tempel di suatu media yang sudah tersedia, gitu ya teman-teman ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan mengenai montase karya seni tempel yang Kalau misalnya aku yang dari buku ini boleh tak? jangan buku itu ya, jangan buku temanya digunting ya. Ayo dikondisikan teman-teman, jangan coret-coret ya. Harus solid ya. Kita nge-print foto beli buku nanti. Ngeprint atau cari di majalah ya teman-teman. Di majalah, di koran, di komik itu kan banyak ya gambar-gambarnya. Atau misalnya kalau nggak menemukan majalah, koran, komik, kita bisa print out gambarnya. Kita pilih gambar yang bagus-bagus, kemudian kita tempelkan di suatu media yang sudah tersedia. Ingat ya, montase merupakan karya seni tempel yang menggabungkan berbagai potongan gambar. Ya, menggabungkan potongan gambar dari beberapa sumber, kemudian ditempelkan pada media yang tersedia, sehingga menghasilkan karya seni baru. Bahan-bahannya bisa kita peroleh dari majalah, koran, komik, atau print out gambar. Nah, tadi kita sudah membahas tentang apa? Kolase. Kolase tadi apa? Ada yang masih ingat? Kolase adalah Ya, karya seni tempel yang memasukkan berbagai bahan yang ada di alam ke dalam Ya. pola. Ya, karya kolase itu merupakan karya seni tempel yang berasal dari yang memadukan berbagai bahan yang ada di alam, teman-teman ya. Ke dalam pola. Kolase itu bahannya itu dari alam, sedangkan montase bahannya itu biasanya berasal dari majalah, ya, gambar di majalah, koran, komik, print out print gambar. out, seperti itu ya teman-teman. Nah, sudah paham semuanya tentang kolase dan montase? paham, Us. Alhamdulillah. Ustazah lanjutkan. Oke. Yang coret-coret, ayo segera dihapus ya. Dan dihapus, Ustazah. Oh, Allah, iki apa coret-coret? Ayo dihapus. Bisa. Oke, Ustazah lanjutkan lagi ya. Yang ketiga, mozaik. Diperhatikan ya teman-teman, mozaik. Mozaik adalah karya seni tempel yang menggunakan potongan bahan. Kemudian ditempelkan pada pola yang tersedia. Mozaik itu menggunakan potongan bahan. Potongan apa yang dipotong? Potongan bahan itu biasanya itu potongan mozaik. Ya, bisa dipakai mozaik. Ya. Potongan bahan kemudian ditempelkan pada pola yang tersedia. Biasanya potongan pada mozaik harus sama ya teman-teman. Ada yang bulat, ada yang persegi, yang segitiga. Potongan menyesuaikan pola yang tersedia ya teman-teman. Ya. Pakai kaca nanti kan tangannya darah.
Ya, ini yang untuk yang profesional saja ya, kalau membuat potongan kaca ya, potongan kaca atau keramik ini. Keramik itu kayak pecahan guci gitu. Lantai gitu loh. Ya, lantai. Dulu itulah pernah buat mozaik. Tapi itu berbahaya ya, Us. Ya, berbahaya ini untuk yang profesional saja ya. Kalau untuk kita anak SD ini biasanya itu menggunakan kertas lipat, menggunakan koran atau cangkang telur atau cangkang kerang seperti itu ya untuk membuat mozaiknya. Oke, mozaik diperhatikan. Mozaik adalah karya seni rupa tempel yang menggunakan potongan bahan kemudian ditempelkan pada pola yang tersedia. Ya, jadi kita itu sebelum membuat mozaik kita harus membuat desainnya, gambarnya dulu ya. Biar nanti kita tahu kita potongan itu berapa ukuran menggunakan bulat atau persegi atau segitiga. Kita kan harus menyesuaikan dulu ya. Menyesuaikan pola yang tersedia, gambar yang tersedia. Misalnya gambarnya di samping ini, teman-teman ya. Ini kan ada gambar Doraemon ya. Gambar Doraemon ini berasal dari apa bahannya? Ada yang tahu? Kertas lipat. Ya, itu Doraemon itu menggunakan bahan kertas lipat. Ya. Kertas lipat. Kemudian yang panda menggunakan bahan apa? Yang gambar panda. Cangkang telur. Oh iya, benar sekali. Yang gambar panda itu cangkang telur. Kemudian yang ketiga itu gambar ikan itu menggunakan apa bahannya? Us emang ada tak us cangkang telur warna hitam us? Itu kan dikasih warna. Habis ditempel, kemudian dikasih warna, diwarnain, juga pakai spidol. Ya. Aku kalau bikin itu bisa bertahun-tahun Ustazah. Dari sini, ini gambar ikan itu berasal dari mana bahannya, teman-teman? Bahannya dari mana? Kayaknya keramik ya us. Apa ya? Keramik. Koran deh kayaknya us atau kertas atau Itu nggak tahu. Itu bahannya dari kertas loh, kertas. Kertas atau apa ya? Gambar apa ya ini? Berasal dari kertas. Keramik kayaknya us. Iya, ini berasal dari kertas. Berasal dari kertas ya, teman-teman ya ini gambarnya. Oke, dari sini karya seni mozaik, karya seni tempel mozaik ada yang ditanyakan? Tidak Ustazah. Sudah paham ya, anak ya? Nah, Ustazah tanyakan lagi ya. Kolase, karya seni rupa tempel itu kan ada 3. Kolase, montase, kemudian mozaik. Kolase itu apa? Ada yang masih ingat? Kolase adalah seni rupa tempel yang memadukan benda yang berasal dari alam. Ya, benda. Karya seni rupa tempel yang berasal dari alam ya. Kemudian montase. Montase tadi apa? Montase adalah yang berasal dari berbagai sumber dari ditempel ini tempel yang menggabungkan ya karya seni rupa tempel yang menggabungkan dari sumber-sumber lain tadi ya, sumbernya ya, sumber ini yang menggabungkan berbagai potongan gambar dari beberapa sumber, kemudian ditempelkan pada media yang sudah tersedia. Kemudian untuk mozaik, ya Mas Hanif. Ya Mas Hanif, ada yang ditanyakan? Oke, untuk mozaik teman-teman, mozaik itu apa? Ingat? Mozaik. Ayo, mozaik adalah karya seni rupa tempel yang menggunakan potongan bahan. Ini menggunakan potongan bahan ya, teman ya. Kemudian ditempelkan pada pola yang tersedia. Mozaik itu, teman-teman, biasanya berbentuk bulat, persegi, segitiga ya. Perbedaannya dengan montase. Montase itu kan tadi kan gambarnya itu kan ditempel. Kalau mozaik itu kita menyusun ya, menyusun potongan-potongan kertasnya tadi, potongan-potongan kertas atau potongan-potongan cangkang gitu ya teman-teman. Kemudian kita tempelkan ya. Dari sini ada yang ditanyakan tentang karya seni rupa tempel itu tadi 3. Mozaik, kolase,
Montase, ada yang ditanyakan? Ada yang masih belum paham? Us, kalau montase itu pakai bahannya apa aja, Us? Montase itu biasanya kan bahannya itu ini. Montase itu majalah, koran, komik atau print out gambar. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Us, yang mozaik tadi bahan terakhirnya belum aku catat tuh. Potongan cangkrang telur. Cangkang telur atau kerang juga bisa dipakai untuk membuat mozaik. Tapi cangkang telurnya itu diremas-remas dulu ya teman-teman, dihancurkan dulu ya. Jangan langsung bulat itu langsung ditempelkan kan ya nggak bisa. Ya. Terus telur yang ada di dalamnya ya apa, Us? Loh kan Keluarin kita dulu. kalau itu dimasak dulu ya telur di dalamnya, isinya itu dimasak. Kita kan butuhnya kan cangkang telurnya, bukan isi telurnya. Atau Terus kalau enggak isi- bekas-bekas ya. Isi telurnya itu dimakan sama Mas Nafis ya. Bukan dimakan, Us, ditempelkan. Tempelkan nanti rusak ya. Baunya itu ya, amisnya. Oke, Ustazah lanjutkan ya. Oke, dalam membuat karya seni rupa tempel, pastinya kalian membutuhkan teks petunjuknya ya teman-teman. Cara membuatnya, teks cara membuatnya ya, membuatnya. Nah, teks petunjuk, apa itu teks petunjuk teman-teman? Ada yang tahu? Teks petunjuk itu apa sih? Ini itu Apa Mbak Zara? Teks petunjuk. teks petunjuk itu ya teks yang ya menunjukkan sesuatu. Iya, teks yang menunjukkan sesuatu. Terus ada lagi yang mau menjawab? Teks petunjuk adalah petunjuk untuk membuat suatu karya seni namun berupa teks. Ya, teks petunjuk itu membuat karya seni. Teks membuat karya seni atau apa? Oke, Ustazah jelaskan ya. Apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk adalah, perhatikan, teks petunjuk adalah teks yang berisi arahan atau bimbingan, pedoman, atau panduan untuk melakukan, menggunakan, atau membuat sesuatu. Oke, di sini. Teks petunjuk adalah teks yang berisi arahan, bimbingan, pedoman, atau panduan untuk melakukan, menggunakan, atau membuat sesuatu. Ingat-ingat ya teman-teman ya. Teks petunjuk itu berisi arahan atau bimbingan pedoman untuk melakukan sesuatu. Ya, melakukan atau menggunakan sesuatu atau membuat sesuatu juga. Oke, dari sini sudah paham mengenai apa itu teks petunjuk? Mas Aga sudah paham? Yang lainnya? Mas Nafis, Mas Bintang, Mas Cakra sudah mengerti, sudah paham apa itu teks petunjuk? Udah. Ya, sudah paham ya. Ustazah lanjutkan. Us, pedoman apa pendoman, Us? Pedoman. Pedoman itu arahan, ya sama, bimbingan, panduan. Ya, Ustazah lanjutkan. Apa tujuan dari teks petunjuk? Nah, tujuan dari teks petunjuk adalah menjelaskan penggunaan suatu alat atau barang atau menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu. Nah, jika kalian ingin membuat karya seni rupa tempel tadi, pastinya kalian membuat dulu langkah-langkahnya. Ingin apa? Tahu dulu langkah-langkahnya ya, biar nanti kalian bisa membuatnya. Langkah-langkahnya itu seperti apa? Mainan nggak pakai Ustazah, aku udah tahu kalau mainan itu meskipun nggak lihat petunjuknya udah bisa ngerakit. Pedoman tuh Iya. apa? Habis pedoman tuh apa, Us? Pedoman, habis pedoman. Habis pedoman itu panduan atau melakukan, menggunakan, atau membuat sesuatu. Nah, nanti ini materinya akan di-share sama Ustazah di grup ya, teman-teman ya. Jadi kalian bisa belajar. Oke, Ustazah lanjutkan. Teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan suatu alat atau barang atau menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu, teman-teman.
Jika kalian ingin merakit mobil, itu kan ada petunjuknya juga, ya teman-teman. Merakit mobil mainan itu, ya. Itu pastinya kan ada teks petunjuknya. Jadi kalian bisa jadi paham, tahu untuk merakit mobilnya ya. Ustazah lanjutkan. Ciri-ciri teks petunjuk. Oke, dipahami, diperhatikan ya teman-teman ya. Ciri-ciri teks petunjuk yang pertama itu jelas ya teman-teman ya. Yang pertama, kalau kita membuat teks petunjuk itu harus jelas dulu. Yang kemudian, kedua, tersusun atau sistematis. Tersusun secara rapi. Dari langkah awal sampai langkah akhir itu harus tersusun rapi ya. Jangan sampai terlewat ya teman-teman. Nanti nggak jadi. Kalau misalnya kita membuat merakit mobil itu, mobil mainan, pastinya kan tersusun dari awal ini dulu. Yang pertama adalah, kedua, yang ketiga, tersusun secara sistematis, secara baik ya, secara bagus ya. Yang ketiga, itu mudah dipahami. Bahasa yang digunakan itu mudah dipahami ya teman-teman ya. Jangan bertele-tele ya. Jangan berulang-ulang bahasanya. Bahasanya itu mudah dipahami. Kemudian yang keempat, lugas atau sederhana. Kalimatnya itu sederhana ya teman-teman ya. Dan yang kelima itu efektif. Efektif itu mudah dipahami. Itu teman-teman, efektif ya. Ajakan ya teman-teman, ada ajakan untuk melakukan sesuatu. Seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan? Sudah? Kalau nggak ada yang tanya atau yang diam saja ini nggak ada respon, Ustazah lanjutkan ya. Ustazah anggap paham semuanya. Paham Ustazah. Nanti share screen-nya dikirim ke grup ya. Ya, nanti kirim ke grup. Kemudian yang ini, jenis-jenis teks petunjuk. Jenis-jenis teks petunjuk. Yang pertama, petunjuk menggunakan alat. Nah, berbagai alat yang di sekitar kita memiliki petunjuk ya. Petunjuk menggunakan alat merupakan alat keterangan bagaimana menggunakan suatu alat ya. Maksudnya itu bagaimana cara kita menggunakan suatu alat tersebut. Misalnya yang di samping itu ya, contohnya petunjuk memasang baterai pada mainan. Itu kan ada petunjuknya juga biasanya. Kalau kalian membeli mobil-mobil mainan itu kan ada kertasnya itu ya teman-teman ya. Kertas cara langkah-langkah untuk memasang baterainya. Kemudian yang kedua, petunjuk mengisi ulang spidol juga ada. Petunjuk menyalakan kipas, menggunakan setrika. Nah, di samping ini merupakan contoh teks petunjuk penggunaan kipas angin ya teman-teman. Kalau kalian membeli kipas angin, pasti kalian mendapatkan teks petunjuk ini, kertasnya ya. Kertas di dalam kardus kemasan kipas angin itu pasti ada kertas untuk teks petunjuknya. Semuanya sudah tahu ya, sudah pernah membeli kipas angin ya? Pastinya, sudah tahu teks petunjuknya. Iya Ustazah. Oke, Ustazah lanjutkan lagi ya. Sudah paham untuk mengenai jenis-jenis teks petunjuk. Yang pertama, petunjuk menggunakan alat. Misalnya, contohnya menggunakan kipas angin, ya. Menyalakan televisi, juga itu ada petunjuknya juga, ya. Yang kedua ini petunjuk menggunakan obat. Nah, petunjuk menggunakan obat adalah panduan untuk mempermudah konsumen ketika menggunakan obat, ketika mengkonsumsi obat. Kalian kalau minum obat itu pasti kan ada kemasannya. Dalam kemasan itu kan ada panduan caranya, dosis-dosisnya, kemudian penyimpanannya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Komposisi obatnya di dalam kemasannya itu kan ada. Ini contohnya itu ada di gambar ya. Contohnya ini kan sirup ya, obat sirup ya. Di situ kan terdapat di dalam kemasannya itu ada dosis dan cara pemberian ya. Kemudian indikasinya, keterangan lengkapnya, terus komposisinya. Ya teman-teman, ini merupakan teks petunjuk menggunakan obat ya. Merupakan teks petunjuk juga itu jenisnya ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Mengenai jenis teks petunjuk. Jenis-jenis teks petunjuk tadi yang pertama apa? Petunjuk penggunaan petunjuk menggunakan alat. Yang kedua ini petunjuk menggunakan obat.
Oke, selanjutnya yang ketiga adalah petunjuk membuat sesuatu. Nah, ketika kalian membeli makanan seperti mie instan, ya kopi, kemudian membeli agar-agar, pastinya terdapat teks petunjuknya ya teman-teman ya, bagian kemasan di belakangnya ya. Contohnya ini yang di layar kalian itu membuat mie. Itu merupakan teks petunjuk juga teman-teman ya. Jadi kalian itu nggak kesusahan untuk memasak mie. Di sini ada yang bisa untuk memasak mie instan. Mas Alvino sudah bisa untuk memasak Indomie. Telur bisa. Loh kok malah Mbak Harumi bagaimana? Sudah bisa untuk memasak mie? Aku sudah bisa, sama juga bisa masak sayur sop. Oh, bagus ya, sudah bisa masak sop. Ya. Aku nggak bisa masak sayur. Iya. Tapi kalau di telur kok nggak ada. Di telur kok nggak ada? Maksudnya? Di Nggak telur ada kan? petunjuknya. Ya kan telur kan, Mbak. Telur itu berapa? Kalau teks petunjuknya itu dari Mas Rizky sendiri ya, membuat sendiri. Cara memasak telur. Gitu ya. Pertama, Tapi dipecahkan kalau salah dulu gimana? ya. Apa Mas Rizky? Kalau salah, Bisa masak ayam geprek, aku bisa. Yang geprek, berarti kalian kan pasti ada cara-caranya, cara-cara membuatnya itu. Itu merupakan Aku juga bisa masak donat. aku bisa beli ayam. di ayam, semuanya juga bisa Bimbingan beli. masak sate. Iya, Ustazah lanjutkan lagi ya. Nah, di layar kalian itu untuk cara penyajiannya itu kan sudah jelas semuanya ya. Rebus dulu mie-nya, kemudian sementara mie dibuat atau direbus, campurkan bumbunya. Itu kan sudah jelas ya keterangannya. Urutannya tuh sudah sesuai ya teman-teman. Kita harus urut ya teman-teman ya. Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya untuk membuat teks petunjuk, cara penyajiannya itu harus. Kalau yang dimasak bumbunya gimana? Ya nggak tahu jadinya apa. Jadinya nggak jadi mie instan dong. Jadinya kuah. Ya. Oke, Ustazah lanjutkan ya. Bumbu instan, Ustazah. Iya. Oke, yang keempat adalah petunjuk melakukan sesuatu. Misalnya, petunjuk melakukan sesuatu itu juga disebut dengan tips atau cara. Tips atau cara. Fungsinya sebagai bimbingan untuk melakukan sesuatu. Fungsinya untuk bimbingan ya. Biasanya kita menemukan tips di suatu majalah atau internet. Tipsnya itu. Contohnya, tips berkebun di rumah. Itu merupakan petunjuk melakukan sesuatu ya. Tips berkebun, tips berpakaian saat musim dingin, tips berpakaian yang bagus, yang sopan ya. Terus tips mengerjakan ya maksudnya ini. Tips mengerjakan soal pecahan matematika. Nah, ini kan pasti ada tipsnya ya, tips yang lebih mudah, lebih singkat. Mas Cakra kan sudah tahu ya teman, ya Mas Cakra ini. Tips mengerjakan soal pecahan yang lebih singkat. Apa teman-teman yang lainnya pasti sudah bisa ya. Nah, kemudian yang terakhir itu tips membuat kolase, montase dan mozaik. Itu kalian bisa, itu juga termasuk dalam petunjuk melakukan sesuatu ya teman-teman. Dari sini ada yang ditanyakan? Enggak. Sudah paham semuanya ya. Jenis-jenis teks petunjuk tadi apa saja? Ada yang masih ingat? Yang pertama, Teks petunjuk. ya, yang pertama Petunjuk membuat menggunakan alat, kemudian yang menggunakan kedua, obat petunjuk. yang kedua tadi apa? Petunjuk Membuat sesuatu. membuat. Yang kedua tadi apa? Teks apa? Teks petunjuk. Teks membuat menggunakan petunjuk obat. menggunakan obat. Membuat sesuatu. Yang Membuat ketiga itu teks sesuatu. Membuat sesuatu. membuat sesuatu. Nah, kemudian yang kelima, teks petunjuk melakukan sesuatu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian yang kelima, perhatikan ya teman-teman. Yang kelima, petunjuk arah atau denah.
Petunjuk arah atau denah adalah petunjuk untuk mempermudah seseorang menuju suatu tempat. Bukannya Biasa. daerah. Apa? Bukannya daerah. Daerah. Petunjuk arah atau denah, bukan daerah ya. Denah. 9.1. Iya, waktunya habiskan 9.15 ya. Nani. Oke, petunjuk arah atau denah diperhatikan ya. Petunjuk arah atau denah adalah petunjuk untuk mempermudah seseorang menuju suatu tempat. Baratnya itu. Biasanya ini kalau bawa kan ada. Ya. Bowo. Iya, biasanya denah terdapat pada undangan pernikahan ya teman-teman ya. Undangan jadi undangan-undangan itu ya. Undangan. Ada di lampiran acara. Biasanya itu kan ada di belakangnya itu ada denahnya ya, arahnya. Yang ditanyakan untuk petunjuk arah atau denah. Bagalan tanpa. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian selanjutnya langkah-langkah membuat teks petunjuk. Ini diperhatikan baik-baik ya. Nanti ada tugasnya yo. Ini ya. Nanti ada tugas seperti ini. Buat teks petunjuk juga ya. Langkah-langkah membuat teks petunjuk yang pertama. Menerapkan terlebih dahulu petunjuk yang ingin diinformasikan. Kita harus menerapkan dulu, memilih dulu apa yang ingin diinformasikan. Ya, oke, minta tolong di unmute dulu ya teman-teman, diperhatikan baik-baik. Kalau nggak diperhatikan, kalian tidak bisa mengerjakan ini loh tugasnya ya. Oke, diperhatikan. Langkah-langkah membuat teks petunjuk yang pertama, menerapkan terlebih dahulu petunjuk apa yang ingin diinformasikan. Nah, kita harus menerapkan dulu, memilih dulu apa yang ingin diinformasikan ya. Kayak misalnya petunjuk menyalakan kipas atau menggunakan kipas, atau bisa petunjuk untuk membuat mie instan atau cara telur gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian yang kedua, memahami berbagai hal yang berkaitan dengan informasi yang akan disampaikan. Berarti yang kedua itu kalian itu harus paham dulu ya, paham dulu yang akan kalian apa ya. Kalian buat teks petunjuknya itu apa, yang disampaikan itu apa ya. Jangan hanya pilih-pilih saja ya, tapi harus paham dulu yang ingin digunakan itu apa atau yang ingin dibuat itu apa. Kemudian yang ketiga, menuliskan secara urut dan sistematis petunjuk yang ingin dibuat. Nah, ini tadi sudah Ustazah sampaikan juga ya. Tahap-tahapannya itu harus urut ya teman-teman ya. Untuk membuat teks petunjuk itu ya. Dari awal sampai akhir itu harus urut ya, harus sistematis petunjuknya ini. Itu ya. Agar si pembaca teks petunjuk itu paham dan mudah untuk melakukannya. Ya. Oke, yang keempat, melengkapi setiap langkah-langkah dengan keterangan yang jelas. Nah, ini melengkapi setiap langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu dikasih keterangan yang jelas ya teman-teman ya. Jangan hanya merebus mie. Kok merebus mie itu kan kurang jelas ya teman-teman. Merebus mie dengan air yang mendidih itu kan jelas ya keterangannya ya. Dikasih keterangan yang jelas ya. Merebus mie, kalau misalnya merebus mie gitu saya. Petunjuk pertama merebus mie. Kan nggak jelas merebus mie-nya itu seperti apa, airnya mendidih atau tidak kan gitu. Kita kan harus bertanya jadinya ya. Jadi yang keempat itu melengkapi setiap langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu harus jelas ya teman-teman ya. Biar si pembaca atau si pembaca teks petunjuknya itu paham, mudah memahaminya. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Enggak ya, sudah jelas ya. Jangan coret-coret ya teman-teman. Kalau coret-coret nanti ya, nanti nilainya 0. Bagaimana? 0, mau nilai 0. Meskipun hadir, tapi nilainya 0. Kan sayang ya. Oke, harus solid ya teman-teman ya. Dari tadi coret-coret terus ya. Ustazah juga bisa marah loh ya. Oke, Ustazah lanjutkan.
Nah, ini merupakan contoh teks petunjuk membuat kolase bunga matahari. Diperhatikan ya. Oke. Contoh untuk membuat kolase, contoh teks petunjuk membuat kolase bunga matahari. Yang pertama, alat dan bahannya itu kita tulis dulu ya teman-teman ya. Alat bahannya itu apa saja yang dibutuhkan untuk membuat kolase bunga matahari. Yang pertama itu ada kertas gambar, lem kertas, pensil, penghapus, pensil warna, spidol, kemudian biji-bijian ya, biji-bijian jagung, pewarna makanan ya. Ada wadah untuk tempat aqua yang bekas ya, tempat minum. Itu ditulis juga ya teman-teman agar si pembaca itu bisa mengerti, bisa paham apa saja yang ingin dibuat, apa saja bahan yang akan digunakan untuk membuat bunga matahari, bunga kolase bunga matahari. Oke. Setelah kita menuliskan alat dan bahannya, kita juga menuliskan langkah-langkahnya ya teman-teman ya. Nah, yang pertama ini. Yang pertama, langkah-langkah pertama, karena kita akan membuat bunga matahari, maka kalian harus membuat sketsanya terlebih dahulu menggunakan pensil atau kertas gambar. Sebagai contoh, kamu bisa meniru gambar samping ini ya teman-teman ya. Yang pertama itu sebelum membuat kolase bunga matahari, kita harus menggambar dulu ya. Gambar dulu polanya, pola gambar matahari dulu ya. Kemudian kita siapkan pewarna makanan tadi ya, ada yang warna hijau untuk daun, coklat untuk batangnya ya. Kita warnai untuk biji-bijinya kumat itu tadi disesuaikan ya warna-warnanya ya. Kemudian ambil beberapa beras atau kacang hijau. Nah, kacang hijau itu biasanya untuk kelopak bunganya ya. Untuk bunga mataharinya ya. Harus sama kayak gitu ya, Us? Iya, ada langkah-langkahnya. Kita kalau membuat sesuatu itu kan ada langkah-langkahnya. Biar kita paham. Harus itu. Ya, ini cuma contoh saja. Contoh teks petunjuk ya. Tugasnya masih nanti ya, Mbak ya. Ini contohnya ya. Kita kalau membuat teks petunjuk itu harus jelas, harus urus ya. Urutannya itu harus jelas ya. Menyiapkan apa dulu, kemudian menyiapkan apa dulu itu. Selanjutnya apa itu harus urut ya. Biar nanti kita tidak bingung ya teman-teman ya. Dan hasilnya itu juga bagus. Kemudian yang keempat tadi untuk membuat kolase bunga matahari. Lalu itu yang keempat, lalu masukkan biji beras ke dalam warna hijau. Kita mewarnainya dulu ya teman-teman. Biar nanti ada warna di dalam, ada warnanya di dalam untuk membuat daunnya ya. Warna itu menarik juga, untuk menarik perhatian kita juga. Warnanya juga bagus ya. Kemudian yang kelima, kemudian rendam 15 menit. Nah, itu kan direndam dulu biji-bijinya ya. Setelah membuat sketsa itu kan kita harus memberikan warna hijau, mewarnai biji-bijinya terlebih dahulu ya. Kemudian setelah selesai dikasih warna, kan itu kan dikeringkan ya teman-teman ya bijinya. Dikeringkan terlebih dahulu. Kalau sudah kering, sudah selesai, kalian bisa menempelkan biji-bijian tadi yang sudah disiapkan. Nah, misalnya untuk kelopak bunga itu dikasih warna apa? Warna kuning ya. Kemudian bijinya di tengahnya itu kan ada bunga matahari itu kan ada bijinya ya teman-teman ya. Ada biji matahari itu kan. Itu dikasih biji apa? Bisa dikasih biji jagung atau bisa dikasih biji yang lain juga. Sekreatif kalian. Kemudian pada bagian bunga menggunakan biji jagung berwarna kuning ya. Bunganya itu bunga matahari kan berwarna kuning ya. Itu bisa menggunakan biji jagung atau beras yang bisa dikasih warna gitu kan ya. Kemudian untuk bagian daun bisa menggunakan beras yang berwarna hijau. Ini terserah kalian ya untuk tekniknya itu. Sekreatif kalian, sebagus yang bisa menghasilkan karya seni yang bagus. Dari sini ada yang ditanyakan mengenai teks petunjuk, kemudian kolase tadi, karya seni rupa tempel. Terus izin BAP. Ya. Oke, di sini kalian tadi sudah belajar apa saja sih teman-teman?
Mozaik, kolase, Kolase, montase. Karya seni rupa tempel dan teks petunjuk. karya seni rupa tempel dan teks petunjuk. Karya seni rupa tempel itu tadi ada berapa? Ada 3. Apa Kolase, saja? montase, mozaik. Iya. Kolase, montase, Kolase, mozaik. montase, mozaik. Kolase tadi apa? Kolase tadi apa? Adalah bahan yang ada di alam. Iya, bahannya itu berasal dari alam. Kolase karya seni rupa yang bahannya dari alam. Kemudian kalau montase, apa itu montase? Montase merupakan karya seni dari rupa yang beberapa sumber yang berasal dari majalah, koran atau Iya, bahannya itu montase itu gabungan dari beberapa gambar ya, yang diperoleh dari majalah, koran, print out ya, komik juga. Kemudian kalau mozaik adalah karya seni tempel yang menggunakan potongan bahan kemudian ditempelkan pada bola yang tersedia. Biasanya potongan pada mozaik mozaik itu sama merupakan karya seni rupa tempel pada tersedia bahan-bahan yang dipakai pada karya seni mozaik. Potongan kertas, lipat, potongan keramik, potongan kaca, potongan koran, potongan kerang telur atau kerang. Untuk mozaik itu tadi kan bahannya itu berasal dari potongan-potongan kertas, terus cangkang telur, cangkang kerang ya teman-teman ya. Terus ditempelkan ya. Kemudian kalau teks petunjuk itu tadi apa? Teks petunjuk adalah teks yang berisi arahan, bimbingan, pedoman, Yang berisi arahan. atau membuat sesuatu. Panduan untuk melakukan, menggunakan atau membuat sesuatu. Iya, dari teks petunjuk itu tadi kalian kan bisa untuk kalau kalian ingin memasang sesuatu atau menggunakan sesuatu itu kan ada teks petunjuknya. Jadi kalian itu tidak bingung ya teman-teman karena ada teks petunjuknya itu kalian dipandu ya. Nah, kalau seorang muslim itu teks petunjuknya itu dari mana sih, ada yang tahu? Seorang muslim memiliki teks petunjuk yang sudah jelas. Apa itu teks petunjuk untuk orang muslim? Tahu? Al-Quran. Ya, pintar sekali Mas Aga. Hadis. Iya, Al-Quran dan hadis Rasulullah ya. Untuk petunjuk manusia seorang muslim di dunia ini adalah Al-Quran dan hadis ya. Petunjuk untuk seorang muslim adalah Al-Quran dan hadis ya. Al-Quran disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami ya. Kalau hadis merupakan contoh hadis Rasulullah itu apa? Contoh yang patut kita teladani. Nah, makanya kita sebagai seorang muslim yang baik harus belajar Al-Quran ya, karena di SDIT Permata ini kan Al-Qurannya bagus-bagus sekali ya, SDIT. Ya, iya, Al-Qurannya sangat bagus, hadisnya sangat bagus juga. Itu sesuai dengan petunjuk Allah ya teman-teman. Sesuai dengan petunjuk Allah ya. Kita bisa masuk surga juga kalau kita mengikuti petunjuk Allah itu. Petunjuk seorang muslim tadi itu apa sih? Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Makanya kita sebagai seorang muslim harus mendalami Al-Quran dan hadis agar kita punya petunjuk ya, diberikan petunjuk oleh Allah ya. Hal-hal yang baik ya teman-teman. Nah, terima kasih. Itu saja yang dapat Ustazah sampaikan karena sudah menunjukkan pukul 9.15 ya teman-teman ya. Oke, semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman ya. Kalian sudah juga bisa memahami materi yang Ustazah sampaikan. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita membaca istighfar terlebih dahulu ya teman-teman.
Sepertiga kali. Foto. Start dulu ya, nanti habis ini, habis doa kita foto bareng. Oke. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian membaca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Oke, kita foto bersama ya. Silakan dinyalakan kameranya teman-teman. Di slide pertama. Mas Fatir, silakan. Ada Mbak Zara, ada Mbak Raya, Mas Ijam, Mas Aga, Mas Hanif, Mas Rizky, Mbak Aisyah, Mas Yusuf, Mbak Aulia, Mas Bintang, Mas Rafa, Mbak Naila, Mas Fatir, Mbak Kailila, Mas Kenji, Mas Baim, Mbak Syifa, Mas Rafif. Mas Rafif kemana ini ya? Mas Cakra, Nafis, Mas Ijam, Mas Mikdad, Akbar, dan Mbak Naya. Oke, disiapkan gayanya yang paling keren, teman-teman. Oke, Ustazah hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Sudah. Oke, selanjutnya slide kedua. Ada Mas Arvino, Mbak Jiva, Mas Hafiz. Oke, Mbak Sahira silakan dinyalakan kameranya. Mbak Kwina. Mbak Kwina, Mbak Alia. Azam. Mas Fauzan. Mas Azam, Mas Fauzan. Mas Alvino, Mbak Alia, silakan dinyalakan kameranya. Kita foto bersama ya. Oke, ayo Mbak Alia, Mas Azam, silakan dinyalakan kameranya. Mas Fardan, Mas Jundi, Mbak Janeta. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya di slide ketiga yang terakhir ada Mbak Zara, Mbak Nisa, Mbak Nabila, Mas Akmal, Mbak Kina, Mbak Farah, Mbak Kalea, Mas Haikal, Mbak Janeta, Mas Jundi, Mbak Bintang, Mbak Alia, Mas Fardan, Mas Azam, dinyalakan kameranya. Mas Azam 4E. Mas Haki. Oke, sudah siap ya? Ustazah itu? 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sukses dalam pembelajaran hari ini. Ustazah tutup dengan alhamdulillah ya teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.